Provinsi Lampung yang diwakili oleh anggota KPU Provinsi Lampung Angga Lajuardi dan Ahmad Zamroni bersama Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma'ruf menghadiri rapat koordinasi nasional Rakornas bidang logistik pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah pada 16–18 Oktober 2025. Dalam kegiatan tersebut, KPU RI bersama peserta Rakornas membahas daftar inventarisasi masalah DIM yang muncul selama proses pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pembahasan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan tata kelola logistik pemilu dan pemilihan di masa mendatang agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Dedi Fernando, bersama Kabag Partisipasi, Humas, dan SDM Erika Firdianti menghadiri rapat koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat tahun 2025, sekaligus launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024 yang digelar KPU RI di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih di seluruh Indonesia. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan pentingnya transparansi melalui indeks partisipasi. Sementara August Melas menekankan perlunya pendidikan pemilih berkelanjutan. Pada kesempatan ini, KPU Provinsi Lampung menerima penghargaan nasional atas dokumentasi pembelajaran Pilkada 2024 yang dinilai baik. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen KPU Lampung dalam meningkatkan literasi pemilu dan partisipasi masyarakat menuju pemilu yang berintegritas dan inklusif. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melalui Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Mohed Adikandra, hadir dalam Bootcamp Demokrasi yang digelar oleh Lab for Democracy Studies dengan tema Visiting the Idea of Republicanism di Camp 91 Kedaung, Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Adikandra menyampaikan apresiasi atas inisiatif LDS yang mendorong dialog dan pembelajaran demokrasi bagi generasi muda. KPU Provinsi Lampung berharap kegiatan serupa terus digelar untuk memperkuat kolaborasi dan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun demokrasi yang inklusif. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman kantor KPU Provinsi Lampung. Bertindak sebagai pembina apel, anggota KPU Provinsi Lampung, Angga Lajuardi, menyampaikan beberapa arahan penting kepada seluruh peserta apel. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya menjaga rahasia jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Lebih lanjut, beliau juga menegaskan bahwa seluruh jajaran KPU Provinsi Lampung harus senantiasa menjaga integritas, terutama dalam menghadapi tahapan-tahapan pemilu yang menuntut netralitas, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Kegiatan ini diikuti oleh Kabag, Kasubag, pejabat fungsional, staf pelaksana, tenaga kesekretariatan, dan Pamdal. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno rutin mingguan, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung. Rapat pleno diikuti Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, anggota KPU Provinsi Lampung, Angga Lajuardi dan Ervan Jaya, kemudian Hermansyah, Ahmad Zamroni, Dedi Fernando, dan Febri Indra Kurniawan, serta Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Ma'ruf mengikuti rapat pleno rutin secara daring. Selain itu, kegiatan rapat juga diikuti oleh jajaran Kabag, pejabat fungsional, dan Kasubag di lingkungan KPU Provinsi Lampung. Dalam rapat pleno dibahas antara langkah strategis percepatan pembangunan zona integritas, persiapan pelaksanaan PDPB Triwulan 4 bagi KPU Kabupaten Kota dan Semester 2 bagi KPU Provinsi, serta pelaksanaan penghapusan aset melalui proses lelang. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, menghadiri kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih segmen pemilih pemula yang digelar KPU Provinsi Lampung bekerjasama dengan KPU Kabupaten Pringsewu di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Mualim. Dalam sambutannya, Hermansyah menekankan pentingnya memahami nilai demokrasi yang menjunjung kesetaraan suara. Ia mengingatkan para siswa bahwa satu suara memiliki satu nilai, sehingga diperlukan pemilih yang cerdas dan berkualitas demi masa depan Pringsewu dan Provinsi Lampung yang lebih baik. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pringsewu, serta diikuti para siswa SMK Nurul Huda Al-Mualim.
narasumber yang hadir antara lain perwakilan Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Suprondi, dan akademisi sekaligus mantan Ketua KPU Pringsewu. Melalui kegiatan ini diharapkan para pemilih pemula semakin memahami peran penting mereka dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, hadir sebagai narasumber dalam rapat koordinasi dan penguatan kelembagaan bersama Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Tanggamus tahun 2025 yang mengusung tema sinergi dan kolaborasi untuk pengawasan pemilihan yang berintegritas di Hotel Urban Regency, Pringsewu. Dalam paparannya, Hermansyah menekankan pentingnya pemahaman tugas dan tanggung jawab pengawas pemilu, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penanganan pelanggaran sesuai kewenangan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur mitra kerja Bawaslu Tanggamus, seperti pegiat pemilu, organisasi kepemudaan, dan lembaga masyarakat yang berkomitmen mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Angga Lazuardi, Hermansyah, dan Dedi Fernando, bersama Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Maruf dan jajaran Kabag, Kasubag, serta staf Sekretariat KPU Provinsi Lampung, mengikuti rapat koordinasi pengawasan dalam rangka peningkatan dan penguatan kinerja pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi KIP Aceh dan KPU KIP Aceh Kabupaten Kota Via Daring. Kegiatan ini membahas peningkatan dan penguatan kinerja pengawasan di lingkungan KPU. Sejumlah narasumber hadir, di antaranya dari BPKP yang memaparkan penyelenggaraan SPIP, KPU RI yang menjelaskan keputusan KPU nomor 855 tahun 2025, serta perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPK yang memberikan materi tentang sinergi penanganan tipikor, whistleblowing system, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melalui rakor ini diharapkan kinerja pengawasan di jajaran KPU semakin kuat, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, didampingi Kabag Teknis dan Parmas Yustian Umri Sangon, serta Kabag Keuangan Umum Logistik Reni Lestiani, mengikuti rapat koordinasi pengawasan di Hotel Morisei, Jakarta Pusat. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU RI Mosyamad Afifuddin yang menekankan pentingnya adaptasi dan pengelolaan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dilanjutkan dengan anggota KPU RI Iva Rosita menyoroti peran divisi hukum sebagai garda terdepan pengawasan dan pentingnya penguatan SPIP di seluruh tingkatan serta Parsadaan Harahap menambahkan, penguatan lembaga dan SDM menjadi prioritas pasca pemilu dan Pilkada 2024. Rakor juga dirangkai dengan penyematan PIN bagi unit kerja berpredikat wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Selanjutnya, Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Parmas, KPU Provinsi Lampung, Mohad Ade Chandra, bersama staf menghadiri pelantikan Badan Pengurus Wilayah, BPW, Himpunan Pengusaha Kahmi, HIPKA, Lampung, yang diselenggarakan di Gedung Pusiban, Provinsi Lampung. Kegiatan yang dirangkai dengan forum bisnis bertema Peran HIPKA Lampung dalam ketahanan pangan dan peluang bisnis, menggali potensi lokal dengan penguatan strategi peran pengusaha untuk meningkatkan ekonomi Lampung dan nasional melalui program ketahanan pangan dan properti. Kehadiran KPU Provinsi Lampung dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan dunia usaha, dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang partisipatif dan berintegritas di Provinsi Lampung. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, menjadi narasumber dalam kegiatan kajian rutin Kami Sesuatu, seri ke-24 Divisi Hukum dan Pengawasan tahun 2025, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring Zoom Meeting. Dalam paparannya, Hermansyah menyoroti pentingnya perluasan kewenangan KPU dalam regulasi, khususnya pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap calon terpilih pemilu dan pilkada. Hal ini dinilai penting agar KPU dapat menindaklanjuti temuan dokumen tidak resmi dan mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Beliau juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah memperkuat kualitas kajian hukum serta penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung Hermansyah menjadi narasumber dalam kegiatan bedah regulasi kepemiluan dan undang-undang atau berkilau yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Barat. Dalam paparannya, Hermansyah membahas perubahan dalam keputusan KPU
Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Ia menekankan pentingnya penerapan SPIP yang akuntabel dan efisien untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Beliau juga mengingatkan agar setiap subbagian menyelesaikan persoalan secara tuntas sebelum rapat pleno, serta menegaskan pentingnya pengelolaan aset atau BMN secara bertanggung jawab. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Ervan Jaya, didampingi oleh Kepala Subbag Data dan Informasi, Resi Sylvia, mengikuti webinar integrasi alur kerja menggunakan kecerdasan buatan dalam pemilu yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI dan diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh anggota KPU RI, Betty Epsilon Idros. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan serta mengembangkan potensi penerapan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence AI, dalam mendukung efektivitas dan efisiensi alur kerja di lingkungan KPU, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan.